Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan memperhatikan dari bait kudusnya. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Dan kembali teman-teman, siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang pastinya sudah kita nanti-nantikan ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu haus akan kebenaran dan firman Tuhan. Tapi tidak ada salahnya kalau siang hari ini kita boleh kembali belajar dari Kak Indra Pratama yang akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang akan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru supaya kita boleh semakin mengenal apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan. Oke, dan saat ini Kak Indra sudah hadir di studio Suara Gerasi FM. Kita langsung mau menyapa beliau yang segar, bugar, dan penuh dengan sukacita pastinya. Amin. Kak Indra, selamat siang. Selamat siang Kak Rinto semuanya. Jumpa lagi siang hari ini. Ya, buat teman-teman juga yang saat ini menyaksikan di siaran ulang YouTube channel Suara Gracia ya. Selamat menikmati selama 30 menit ke depan renungan firman Tuhan yang akan Kak Indra sampaikan. Kak Indra, kita mau bahas apa nih siang hari ini? Siang ini kita mau bahas do something or do nothing. Do something or Do nothing. do nothing. Ya, kadang kan kita nih ya disuruh melakukan sesuatu kan kadang anak muda ya kadang angin-anginan, kadang mau, kadang enggak ya kan, kadang suruh ngelakuin firman Tuhan juga kadang dilakuin, kadang enggak. Jangan kan suruh ngelakuin firman, suruh baca kitab baik kadang susah ya kan. Jadi ya hari kita belajar untuk kita mau jadi anak-anak yang do something or do nothing. Oke. Gitu, Ini kan. bagus banget ya teman-teman ya. Jadi kita boleh kembali belajar dan mungkin diingatkan juga yang selama ini kita belum melakukan apa-apa. Ya. Do nothing ya. Nah, siang hari ini Kak Indra akan jelaskan nih ya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu, do something. Kak Indra boleh buka dulu dalam doa Kak. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk pagi yang cerah pada hari ini. Kami mengucap syukur. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Bapak biar pagi ini kami dipersiapkan untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu, karena kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat kami boleh menangkap, mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Kau yang berkati siaran kami sebentar lagi, Kau yang jagai dari awal saya pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga berdoa buat semua peralatan yang dipakai, jaringan listrik, internet semua yang dipakai Tuhan. Biarlah Kau yang sertai sehingga semua boleh terpakai dengan baik, gak ada satupun gangguan teknis. Amin. Tapi kami percaya Bapak biarlah siaran ini boleh mengudara sampai setiap orang boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan yang di dalam segala berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak. Sorry. Ya, hari ini kita mau belajar tentang do something or do nothing ya. Karena tadi saya bilang di awal, kadang kita ini buat jadi pelaku firman tuh kadang juga susah. Jangan kan jadi pelaku firman, dengerin firman juga kadang orang tuh angin-anginan ya. Kadang ada yang fokus, kadang ada yang nggak fokus. Kalau yang fokus ya pasti dia akan ngerti apa isi firman. Tapi kalau kita yang nggak fokus ya kita nggak ngerti apa-apa apa yang disampaikan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita kan dikasih kesempatan sama Tuhan. Ya. Dikasih yang namanya kehendak bebas untuk memilih, ya kan. Tuhan memang memberikan nasihat, kita memberikan pengajaran, tapi baik lagi kita diberi kehendak bebas untuk memilih apa yang Tuhan mau atau memilih yang mungkin dunia tawarkan. Dan Tuhan tuh kasih kita kehendak bebas untuk kita melakukan sesuatu atau tidak. Yang tadi kalian bilang kadang buat kalian yang hari ini belum melakukan sesuatu ya, inilah waktunya. Kita nih hidup di dunia ini bukan cuma menemukan bumi ya, maksudnya ya kalian tuh lahir, saya lahir itu bukan cuma untuk ada di dunia ini, tapi ada sesuatu, ada tujuan, ada hal yang bisa kita kerjakan. At least itu untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, kadang orang-orang yang istilahnya tidak ngelakuin apa-apa, itu kadang yang paling banyak ngomong kali itu. Jadi talk more do less. Jadi ya kritik, ngomong, tapi ketika diberi kesempatan untuk ya udah sok lakuin, mereka akan mundur.
Tapi ada juga orang yang do something, yaitu yang talk less do more. Jadi sedikit berbicara tapi langsung bertindak. Kadang banyak anak-anak muda yang memilih yang tadi yang pertama. Banyak berbicara tapi sedikit bertindak. Atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sedikit berbicara, kita udah ngerti, tahu bagian kita, lakukan. Nah, kadang kita ini terjebak di do nothing. Banyak ngomong, ya kan, ngelitik sana sini. Tapi begitu ada kesempatan buat kita ngelakuin praktek gitu kan, kita nggak bisa ngelakuin. Karena kita udah terbiasa dengan omongan kita. Beda halnya kita dengan do something. Kita sedikit berbicara, tapi kita praktekkan. Jadi pelaku firman. Jadi istilahnya melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya, lakukannya itu. Karena Alkitab itu bukan cuma sekedar dibaca, teman-teman. Alkitab itu dibaca dan dilakukan. Saya ulang, Alkitab bukan cuma sekedar untuk dibaca tok, tapi Alkitab dibaca dan dilakukan. Kita udah baca, kita udah ngerti, ya praktekkan itu. Ya. Itulah yang disebut dengan pelaku firman Tuhan. Nah, ada peristiwa ketika mujizat pertama yang Yesus perbuat itu aja di anggur dalam sebuah undangan perjamuan. Kita buka dari Yohanes 2 ayat 1-11. Yohanes pasal kedua ayat 1-11. Kita baca gantian ya, saya ganjil kayak untuk genap. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Ini adalah mukjizat pertama yang Yesus lakukan. Hal itu dalam perjamuan kawin, kebetulan ibunya Yesus jadi WO lah ya di situ ya. Lalu dia bilang, aduh nih anggurnya habis, ya kan, kalau zaman dulu kan dijamu dengan anggur. Ya. Lalu dia bilang sama Yesus, Yesus ini anggurnya habis. Terus kan Yesus kan jawab kan, ya terus apa yang mau aku lakukan buat ibu, waktuku tuh belum tiba. Itu adalah momen di mana Yesus belum pernah ngelakuin mukjizat. Dia belum pernah menjadi praktek, menjadi pelaku hari itu. Tapi hari itu ketika dia melihat ibunya kalang kabut, akhirnya dipanggil tadi kan pelayan-pelayan, pokoknya ini bawa sini tempayan-tempayan itu. Isi air, terus sudah cedok aja udah diaduk gitu kan. Dan akhirnya apa? Kan berubah jadi anggur. Mari katakan ini anggur yang terbaik yang dijamukan di pesta itu. Hari itu Yesus do something yang mengubah segalanya. Even dia katakan, waktuku ini belum tiba. Iya. Dia bilang waktunya saya ini belum datang untuk ngelakuin semua kemustahilan jadi keajaiban. Bisa aja hari itu Yesus akan bilang ya I want do nothing. Maksudnya ya udah itu bukan bagian saya. Anggur habis ya udah, berarti kan yang punya pesta nggak prepare. Ya. Saya itu cuma ikut ibu loh, nemenin gitu kan. Tapi hari itu Yesus tidak memilih do nothing, tapi Yesus memilih untuk do something, mengubah air menjadi anggur. Poinnya adalah ketika Maria bilang sama pelayan-pelayannya, nih ya nanti kalau anak ini nyuruh kalian turutin aja.
Saya rasa hal itu pelayan-pelayan itu nggak kenal sama Yesus. Yesus pun juga nggak mengenal mereka, gitu kan. Tapi dia karena mungkin ibunya Yesus adalah ketua WO-nya hari itu dan dapat perintah pokoknya kalau anak ini minta apa diturutin, ya kan. Ayat 7 kan berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Ibunya bilang, pokoknya apapun nih yang anak saya suruh, kalian harus turutin. Even nggak ngerti, even nggak tahu, pokoknya turutin aja. Akhirnya kan dibilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu disuruh ngaduk. Orang ya, secara pikiran manusia, ember dikasih air penuh, terus disuruhnya ngaduk. Itu sebuah hal yang masuk akal nggak sebenarnya? Jangan air ledeng masukin ke ember, suruh diaduk, ya mau sampai ribuan kali lalu juga itu akan tetap jadi air biasa. Zaman sekarang mungkin akan mikir gitu, mungkin akan dibilang gila gitu kan. Tapi di dalam Yesus nggak ada yang mustahil. He do something, dia ngelakuin sesuatu. Bukan cuma dia, tapi pelayan-pelayannya juga do something. Nurut apa kata Yesus. Coba kalau hari itu pelayan-pelayannya nggak nurut apa kata Yesus, mungkin nggak akan ada kejadian air jadi anggur. Kuncinya apa? Pelayan-pelayan ini ngelakuin tanpa banyak nanya, tanpa banyak berbicara, mereka nurut dan tanpa syarat. Artinya apa? Mereka patuh dan taat. Itu do something, teman-teman. Coba kalau hari itu mereka memilih do nothing, emang buat apa sih tempayannya? Terus ngapain kita disuruh cedok air dalam tempayan? Udah capek nih, udah setengah jam nih, mau ngapain lagi, ya kan? Orang akan bisa banyak ngomong. Ngapain sih disuruh doa, disuruh apa, ngapain sih gitu kan? Ngapain sih disuruh ngisi air dalam ember, terus disuruh diaduk-aduk? Mau sampai kapan juga tetap isinya air putih. Nggak akan berubah. Tapi hari itu, mereka, pelayan-pelayan itu melakukan tanpa banyak berbicara. Less talk. Tapi mereka do more. Ngelakuin sesuatu. Apa yang Yesus perintahkan. Tanpa banyak ngomong, tanpa banyak bicara, mereka melakukan semuanya itu. Kadang kita ini terjebak kayak itu. Maksudnya hari-hari ini ya kita disuruh apa, banyak excuse-nya, banyak istilahnya, banyak ngomongnya dulu, banyak nolaknya dulu tanpa kita mau ngelakuin. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ya kita akan menjadi orang-orang yang do something dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang ngelakuin kehendak Bapa tetap hidup sampai selama-lamanya. Orang yang do something, talk less, do more, itu mereka ada dalam kehendak Bapa dan sedang dalam on track. Dan dikatakan, tetapi orang yang ngelakuin kehendak Bapa, jadi pelaku firman, akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari lakukan semuanya. Lakukan apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan kita melihat betapa susahnya hal itu, betapa beratnya hal yang akan kita kerjakan. Kalau kita ngeliatnya itu kita nggak pernah bisa maksimal, teman-teman. Mau gerak, udah netting dulu. Mau bertindak, negative thinking lagi. Nggak akan ada udahnya, teman-teman. Tapi kalau kita berserah penuh sama Tuhan dan izinkan Tuhan yang berbicara langsung di hidup kita, saya percaya kita akan tetap ada di dalam rencana dan jalannya Tuhan, tidak akan menyimpang kanan dan kiri, asalkan Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, kalian bisa baca buat kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu jadi pelaku Firman. firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu sedang menipu Diri diri sendiri. sendiri. Jadi pelaku firman itu benar-benar jadi pelaku firman teman-teman ya, bukan jadi pelaku firman yang abal-abal. Banyak sekarang yang abal-abal di depan semua orang, seperti seakan-akan baca Alkitab, tetapi di belakangnya he do nothing, gak ngelakuin apa-apa. Banyak anak-anak muda yang seperti itu, seakan-akan do something yang good, ya, nurut apa kata perintah Tuhan. Tapi after that, dibalik semuanya itu, ya mereka do nothing, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi banyak, saya udah baca nih kitab ini, saya udah baca buku ini dan segala macam. Saya udah habis Alkitab 100 kali bolak-balik. Dengan omongan orang akan lebih banyak mendefense dirinya, akan lebih banyak maksudnya ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita hidup jadi pelaku firman Tuhan, ya, bukan hanya jadi pendengar, maka saya percaya kita akan hidup sampai selama-lamanya. Seperti tadi yang dalam 1 Yohanes 2:17. Ya. Ketika kamu lakuin kehendak Allah, kamu akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Makanya hari-hari ini ayo coba koreksi diri teman-teman ya. Apakah kita selama ini udah do something buat hidup kita, buat Tuhan, juga buat orang tua kita, atau kita malah memilih do nothing, nggak ngelakuin apa-apa, tapi seakan-akan kayak bicara itu kayak meyakinkan. Itu tipu muslihat iblis. Hati-hati teman-teman. Kalau imanmu nggak kuat, kalau hatimu nggak kuat, iblis akan dengan tipis menjadi seperti seolah-olah akan firman Tuhan. Padahal itu bukan datangnya dari Tuhan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam do nothing yang istilahnya cuma banyak berbicara tetapi tidak mau ngelakuin apa-apa. Jangan sampai nasib kita seperti itu, ya. Ada ciri-ciri dari do something dan do nothing. Kita akan buka sama-sama, kita akan baca sama-sama. Dari yang do something itu ada yang namanya jangan menunda-nunda. Nah, ini kadang nih anak muda suka menunda-nunda, adalah nanti lagi, besok lagi, udahlah nanti aja lah, masih lama gitu kan. Kadang tuh suka menunda-nunda. Kalau kamu mau doing something great, jangan menunda-nunda. Lalu tidak kompromi terhadap dosa, ya kadang kita masih jatuh, ya kan. Kita masih istilahnya ya tergoda, yaitu kita sedang yang namanya do nothing sih. Tapi yang namanya do something, nggak boleh lagi kita jatuh dalam dosa. Kita udah tahu tuh dosa itu tidak baik, maka say no, ambil tindakan, aku nggak mau lakuin itu. Itu do something. Hati yang rela ngelakuin dengan kasih, ngelakuin dengan setia, lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya percaya ketika kita ngelakuin semua untuk Tuhan, Tuhan tuh yang akan membela kita, tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak, ya. Makanya hari ini coba, ayo koreksi diri, apakah kita do something in God. Ciri-ciri dari do nothing, ya. Ada yang namanya malas, itu pasti. Banyak alasan, itu udah pasti. Banyak omongan, no action, talk only, ya kan. Terus feel bossy, artinya merasa dirinya paling pintar, paling jago, paling berkuasa, ya kan. Tidak mau ambil tanggung jawab, cuek, dan nggak mau jadi pelaku firman, ya. Hati-hati dengan hal ini teman-teman. Kadang anak-anak muda itu banyak jatuh di hal-hal yang seperti ini. Seperti yang orang yang dapat talenta 1, yang 2 kali dikembangin, diusahakan, berarti do something. Dan yang 1 disimpan, gak lakukan apa-apa, berarti do nothing. Nuh ketika disuruh bangun bahtera, cuaca cerah,
tapi disuruh bikin bahtera. Banyak orang bilang, ah ini orang gila nih. Maksudnya cuaca kemarau gini kering, kok disuruh bikin bahtera. Tapi ya nurut. Dia tidak istilahnya memusingkan perkara-perkara yang orang-orang bilang. Kadang kita hari-hari ini ketika banyak orang yang noise ke kita jadi terpengaruh. Yang tadinya udah on position, stay fokus, kanan kiri kita bilang apa, terpengaruh. Tapi Nuh hari itu dia membuat bahtera. Even banyak orang bilang ini anak aneh, ini orang aneh. Tapi pada akhirnya ketika bahtera itu jadi dan air bah tiba-tiba datang, dia selamat. Mungkin yang ngomongin dia akhirnya ketenggelam, nggak selamat. Do something tanpa banyak excuse, tanpa banyak alasan, tanpa banyak ngomong. Seperti itu. Tapi jadi seorang yang do nothing seperti orang yang dapat satu talenta. Yang nggak bisa mengembangkan talenta yang dia miliki. Disimpan, dikubur rapat-rapat, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Itu males. Beda dengan yang dapat 5 dan 3. Mereka mengusahakan akhirnya dapat 2 kali lipat. Makanya hari ini kalau kalian punya kerinduan untuk aku mau berlipat-lipat kali ganda dalam hidupku, maka ya do something lah dalam hidup kalian. Jangan istilahnya kalian jadi orang-orang yang gak mau ngelakuin apa-apa, males, banyak alasan gitu kan. Filibosi, nggak mau ambil tanggung jawab. Yang tadi saya bilang kadang orang banyak ngomong tuh belum tentu mau jadi pelaku. Cuma bisa ngomong aja. Tapi hari ini belajar dari 2 hal ini, Nuh taat dan patuh, akhirnya diselamat. Yang dapat 1 talenta, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma stuck di 1 talenta doang. Pilihannya kalian menjadi seperti apa. Matius 7 ayat 21-23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Kalian bisa bacakan buat kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. At the end ini seperti ini, kira-kira teman-teman. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita dengan semua ego, dengan semua yang kita rasakan, nih Tuhan saya udah ngelakuin A, B, C, D, E. Tapi ya kamu ngelakuin juga bukan karena kamu sadar bahwa kamu adalah anak Tuhan yang harus jadi pelaku firman. Maka jangan salahkan Tuhan kalau di hari terakhir dia tidak mengenal engkau. Tapi ketika kita berseru sama Tuhan, kita lakuin kehendak Bapa, maka percayalah Tuhan yang akan menjamin hidup kita, teman-teman. At the end, ketika Tuhan datang, dia mengenal nama kita. Sekarang kalau saya ditanya, harapannya apa? Ya saya pengen nama saya dikenal sama Tuhan. Supaya apa? Supaya masuk surga. Ya kalau dikenalkan berarti kan silakan masuk surga. Kalau nggak dikenal, itu yang ngeri, teman-teman. Pilihannya sekarang itu, apa yang kamu kerjakan hari ini, itu menentukan hari-hari mendatang. Apa yang kamu lakukan perbuat hari ini, itu menentukan hari-hari yang ada di depan kalian. Makanya jangan sampai kita terjebak dalam do nothing yang cuma bisa banyak ngomong tapi kita nggak ngelakuin sesuatu. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang ketika dapat mandat perintah, baca, mengerti, lalu lakukan itu. Seorang bos aja itu senang kalau misalnya anak buahnya bisa ngelakuin semua apa yang dia inginkan. Tanpa disuruh, tanpa dimarah-marahin, anak buahnya udah ngelakuin. Saya rasa seorang pemimpin akan senang dengan orang-orang yang modelnya seperti itu. Tanpa menunggu, tanpa banyak nanya, akhirnya ya tetap melakukan. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan nggak pengen kita banyak nanya, Tuhan ini gimana sih Tuhan, nanti gini, Tuhan nanti gini.
udah nggak usah kebanyakan nanya, nggak usah kebanyakan bicara. Ketika itu firman dapat buat kita diberi mandat dan kita ngelakuin itu, percayalah Tuhan yang akan bela semua di hidup kita. Percayalah at the end nanti Tuhan akan mengenal siapa teman-teman semua ketika kita masuk ke surga. Jadi hari ini, ayo. Orang namanya malas tuh pasti ada. Saya juga kadang-kadang kalau hari Minggu tuh suka malas karena kan weekend mainnya leye-leye. Tapi ya kalau ada pelayanan ya harus bangun pagi, harus maksa diri. Even Sabtu malamnya udah mikir udah besok mau bangun siang di kasur dan segala macam. Ya tetap gak bisa. Nah, namanya mesti melakukan pelayanan, kewajiban yang lakukan itu. Kan kalian lakuinnya buat Tuhan, bukan buat manusia. Kalau kalian lakuin buat manusia, ya tinggal bilang aja saya nggak bisa, sakit, bolos gitu kan. Bisa aja kan. Tapi ketika kita ngelakuin untuk Tuhan, kita do something dengan apa yang bisa kita buat, kita lakukan buat Tuhan, maka Tuhan itu akan disenangkan dengan semua apa yang kita lakukan. Jadi hari-hari ini, ayo koreksi diri ya, jangan jadi anak-anak muda yang cuek dan nggak peduli, tapi jadilah anak-anak muda yang mau ngelakuin sesuatu, punya action ya, dan istilahnya mau menjadi pelaku firman. Memang tidak mudah, tetapi dimampukan asalkan kalian mau dan asalkan kalian bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan yang tadinya mungkin nothing jadi something. Yang tadinya mungkin 0, 0, tapi Tuhan akan ubahkan jadi sesuatu yang berharga di hidup kita. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, jangan sekali-kali melepaskan Tuhan. Do something or do nothing. Itu yang harus kalian tahu jawabannya di hidup kalian pada siang ini. Kalau kalian udah tahu jawabannya, just do it, lakukan itu. Dan saya berharap, saya percaya semua yang lagi dengerin akan memilih do something. Amin. Bukan do nothing. Jadi ayo semangat terus teman-teman ya, jangan kasih kendor. Pokoknya apapun yang Tuhan percayakan di hidup kalian, kembangkan itu, usahakan itu sampai kalian menikmati hasilnya, menikmati buahnya. Amin. Oke. Thank you banget Kak Indra buat renungannya siang hari ini. Saya percaya teman-teman bahwa apa yang sudah disampaikan Kak Indra ini boleh memberkati kita semua. Kita yang mungkin selama ini masih suka malas-malasan, kemudian menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan setiap kesempatan dan kepercayaan. Tapi siang hari ini kita boleh kembali diingatkan, ayo semangat, jangan malas, jangan menunda ya kan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Oke Kak Indra, boleh tutup dalam doa Kak siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi ini Tuhan, kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mari Bapak biar Kau Tuhan yang berdaulat dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang berkuasa atas kami, buat kami juga bisa memilih sesuatu untuk ngelakuin sesuatu bersama dengan Kau. Buang semua kemalasan kami, buang semua ketidakpercayaan kami, karena kami tahu ketika kami ngelakuin bersama dengan Kau, maka Tuhan akan membela hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di kota ini Tuhan. Mari Bapak buat kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, anak-anak-Mu yang istilahnya menggantungkan hal bersama Tuhan, karena kami percaya ketika kami hidup di dalam Kau dan ketika kami ngelakuin sesuatu yang berasal dari Engkau akan membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Dan kami berdoa, mari Bapa, Kau yang dengar setiap pergumulan kami yang sedang bergumul pada hari-hari ini, apapun masalah kami mau berkata semuanya baik bagi setiap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai dengan tangan-Mu untuk kami bisa menjalani hari demi hari bersama dengan Kau Tuhan. Kami berdoa juga buat semua Alku Radio yang ada, Suara Gracia, mari Bapak Kau yang berkati mereka semua, buat mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena kami percaya Kau sudah memberikan berkat yang terbaik bagi setiap mereka. Ini waktunya bagi mereka boleh menjadi kepanjangan berkat-Mu untuk kota kami Tuhan. Kami percaya Bapak, biar semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya
biar yang terbaik Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silakan Kak Indra, informasikan untuk ibadah Lifeguard. Oke teman-teman, saya mengundang buat kalian semua boleh hadir di ibadah Lifeguard setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Kasih Lantai 2. Ini kalian boleh datang, ngajak temannya, ngajak pacarnya, saudara kalian, siapapun itu. Mari bergabung bersama-sama dengan kami menyambut kalian, dan percayalah kita ini hidup makhluk sosial, butuh seseorang, butuh komunitas. Jadi ya buat teman-teman yang belum punya komunitas, silakan bergabung bersama kami di Lifeguard Community, dan juga bisa follow Instagram kami di @lifeguard.community. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih Kak Indra. Sama-sama Kak Yunto. Kita jumpa lagi bulan depan ya. Betul. Di Sabtu yang ketiga ya, dengan materi yang pastinya lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you juga buat teman-teman semua yang siang hari ini sudah mendengarkan, dan buat kalian semua teman-teman yang sudah menyaksikan di siaran ulang YouTube channel Suara Gracia. Kalau kalian merasa diberkati boleh di-share ya videonya supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Oke. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Saya Rinto yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.